Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada kamu semuanya. Kali ini kita berada di tanggal 1 September tahun 2020. Semoga di bulan September ini kita dilancarkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan dan ketabahan di dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi. Oke, langsung saja. Kali ini di tanggal 1 September tahun 2020, tepatnya di hari Selasa, sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan untuk urut-urutan zodiak masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020, memang di sini kamu bekerja keras sekali daripada segi materi maupun daripada segi pekerjaan kamu. Karena apa? Karena di sini yang pertama yang kamu pahami bahwa di tahun 2020 ini kamu punya sebuah tujuan. Nah, ketika untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, jelas ada sebuah effort usaha yang keras, usaha yang cerdas. Tetapi memang seiring berjalannya waktu, usaha demi usaha yang kamu lakukan tentu akan menemui beberapa hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Walaupun memang di awal bulan September tahun 2020 ini, bisa saya katakan daripada segi pekerjaan kamu masih tidak terlalu ada sebuah hambatan yang signifikan. Akan tetapi memang seiring berjalannya waktu di bulan September tahun 2020 ini, tentu kamu juga harus berhati-hati terhadap hambatan-hambatan kecil yang bisa saja menghambat langkah kamu di bulan September tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, daripada sisi kondisi keuangan, memang di sini seakan-akan gali lubang tutup lubang. Tetapi di sini memang kamu mendapatkan penghasilan dari sini untuk memenuhi tanggung jawab ini, kemudian dapat penghasilan ini lagi untuk menutup tanggung jawab ini. Artinya apa? Artinya memang kerja keras kamu di awal bulan September tahun 2020 ini masih sebanding dengan kerja keras kamu. Walaupun memang terkadang hasil yang kamu dapatkan ini masih dalam tanda kutip masih kurang, tetapi di sini setidaknya bisa mencukupi dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, yang harus kamu pahami bahwa dari tahun 2020 awal di bulan Januari sampai dengan awal bulan September tahun 2020 ini, memang kamu harapan kamu adalah di tahun 2020 ini kamu bisa mendapatkan semua hal yang kamu inginkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dari awal bulan Januari sampai dengan awal bulan September tahun 2020 ini, apa yang harus kamu pahami? Selama 8 bulan yang sudah kita lewati, yang sudah kamu lalui, apa yang kamu dapatkan? Memang ada beberapa hal yang kamu dapatkan, tetapi hal yang lebih penting di tahun 2020 ini adalah kamu bisa menghargai apa yang kamu miliki. Daripada kamu terfokus mendapatkan apa yang kamu inginkan, lebih baik kamu menghargai dan mensyukuri hal-hal apa saja yang baik yang saat ini sedang kamu miliki. Walaupun hubungan asmara kamu sedang ada dalam tanda kutip ada konflik, tetapi memang harus kamu syukuri. Karena apa? Karena setidaknya daripada hubungan asmara kamu ini, walaupun memang masih ada hal buruk, tetapi setidaknya kamu harus melihat daripada point of view yang lainnya, dari sudut pandang yang lainnya, bahwa hubungan asmara kamu walaupun sedikit bermasalah, tetapi setidaknya kamu masih punya sisi percintaan dengan pasangan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Dead. Waduh, awal-awal kartunya udah kayak gini. Dan kemudian di sebelahnya ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Artinya memang di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius harus punya sebuah awalan yang baik. Nah, awalan yang baik tapi kok kartunya The Dead. Oke, jangan menstigmakan ini kartu negatif. Artinya apa? Ketika ada kartu The Dead, stigma kamu jangan negatif dulu. Bisa jadi kartu ini muncul untuk menjadikan suatu referensi dan kehati-hatian yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini di sebelahnya kompartemennya adalah kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Artinya memang buat kamu yang punya zodiak Aquarius,
Memang terkadang kamu itu dengan secara terpaksa atau disuruh untuk tersenyum, untuk bahagia, untuk bersyukur, padahal memang di dalam diri kamu ada sebuah beban. Di dalam diri kamu ada sebuah permasalahan. Kalau di hari Jumat kemarin saya mengatakan Aquarius ini pandai sekali untuk menutupi masalah, menutupi beban itu pandai sekali. Nah, di awal bulan September ini hati-hati, walaupun memang kamu bisa merasakan senyum, merasakan bahagia, merasakan bersyukur, tetapi yang harus kamu pahami adalah kekecewaan, masalah, kemudian beban itu adalah bagian daripada sebuah kehidupan, bagian daripada sebuah proses yang harus kamu lalui. Dan di sini kamu tidak bisa menolak hal itu. Makanya ketika ada masalah yang belum terselesaikan di akhir bulan Agustus masih terdampak di bulan September tahun 2020. Maka dari itu ketika ada masalah harus segera cepat-cepat kamu bereskan. Harus segera cepat-cepat kamu selesaikan, jangan ditunda-tunda. Itu adalah poin yang pertama dan poin yang paling penting. Karena apa? Kalau kamu ada masalah, kamu pendem, kemudian kamu menunda-nunda, terus kemudian kamu berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura nggak ada masalah, maka eskalasi permasalahan ini lama-kelamaan akan semakin besar. Dan oleh sebab itu, maka kamu harus bisa mengevaluasi diri kamu di awal bulan September ini. Mumpung masih awal, belum terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati kamu, masih ada hal-hal yang lain yang harus bisa kamu perbaiki. Waktunya masih panjang untuk memperbaiki, tetapi jangan terlena dengan waktu yang panjang tersebut. Kalau bisa diselesaikan segera, ya harus diselesaikan segera, termasuk di dalam urusan pekerjaan, urusan hubungan asmara, maupun urusan kondisi keuangan. Jangan sampai kehabisan bensin lagi, seperti bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Chariot. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kalau bisa kamu lihat ada sebuah ketidakpastian yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Usaha keras kamu di dalam menyelesaikan masalah ini memang di awal bulan September tahun 2020 memang masih belum menampakkan sebuah hal yang positif. Artinya apa? Artinya memang usaha keras kamu di dalam menyelesaikan masalah ini belum menampakkan hasilnya. Akan tetapi kamu tidak boleh menyerah, harus terus berusaha keras untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Artinya walaupun memang ada beberapa hambatan di dalam penyelesaian masalah itu, kamu tetap harus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Kalau kamu nggak berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu, maka siapa lagi yang akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini? Toh juga kamu selama ini berjuang sendirian, berjuang mati-matian, nggak ada orang yang peduli, punya pasangan pun hanya sebagai pelengkap saja. Tetapi di sini setidaknya kamu kan mampu. Coba kamu lihat ke belakang, banyak sekali masalah yang sudah bisa kamu selesaikan, walaupun harus berjuang sendirian. Dan di sini memang di awal bulan September tahun 2020, ada sebuah ketidakpastian. Ada sebuah ketidakpastian daripada masalah yang selama ini sedang kamu hadapi. Nah, ketika ada sebuah ketidakpastian daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, maka apa yang terjadi? Sebuah penyesalan, sebuah kekecewaan, dan bahkan ada beberapa orang yang punya zodiak Pisces muncul suatu kepanikan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka apa yang akan terdampak? Yang akan terdampak daripada kondisi mentalitas kamu. Kondisi mentalitas kamu langsung drop. Maka dari itu terkadang muncul hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kamu. Nah, tetapi di awal bulan September ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, daripada kamu fokus terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu selesaikan, lebih baik kamu itu fokus dengan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kalau ini sudah tidak bisa kamu kendalikan, ya lepaskan dulu, nggak apa-apa. Lepaskan dulu sampai semuanya membaik, baru kamu balik lagi. Nah, ini akan jauh lebih bijaksana daripada kamu memaksakan untuk menyelesaikan hal-hal yang masih sulit untuk kamu kendalikan. Nah, sekarang kita terlepas daripada hal yang sulit kamu kendalikan, hal-hal apa saja yang bisa kamu kendalikan. Yang pertama, daripada kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah sebuah hal yang sepertinya realistis untuk bisa kamu kendalikan dengan baik.
Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu di sini lebih realistis untuk bisa kamu kendalikan. Nah, memang daripada sisi hubungan asmara, sisi masalah yang lainnya memang masih di luar kendali kamu. Nah, ketika ada hal-hal yang di luar kendali kamu, lebih baik kamu lepaskan terlebih dahulu. Ketika kamu lepaskan, tentunya kamu akan merasa lebih ringan daripada kamu malah memaksakan diri. Dan ini memang yang harus kamu lakukan di awal bulan September tahun 2020 ini, dan semoga saja masalah kamu akan segera terselesaikan di bulan September ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di awal bulan September ini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Daripada kondisi keuangan di sini bisa saya katakan di awal bulan September tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup stabil. Artinya apa? Artinya di akhir bulan Agustus atau fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020 kamu sudah punya sebuah pondasi untuk menghadapi bulan September tahun 2020. Dari segi pemasukan, dari segi pengeluaran, semuanya kamu rinci dengan sedetail-detailnya. Ini artinya apa? Artinya kamu sudah sangat siap sekali untuk menghadapi bulan September di tahun 2020. Akan tetapi memang walaupun kondisi keuangan kamu ini stabil dan bisa kamu lakukan di bulan September tahun 2020, tetapi kamu juga harus kerja keras. Kerja keras harus dilakukan. Nah, ketika kamu kerja keras, maka setidaknya akan ada sebuah peningkatan demi peningkatan. Nah, kerja keras yang kamu alami saat ini atau yang saat ini sedang kamu jalankan tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan September tahun 2020 ini. Walaupun memang seiring berjalannya waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 September tahun 2020 nanti, tentunya akan ada beberapa hambatan-hambatan yang kamu alami. Nah, usahakan hambatan-hambatan itu harus segera kamu selesaikan semampunya. Karena apa? Karena selebihnya harus kamu selesaikan kepada Tuhan. Dan ingat, ketika kamu serahkan sisanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu juga harus bisa terima suatu keadaan. Jika tidak sesuai dengan harapan kamu, berarti di sini kamu harus berpikir positif, berarti Tuhan belum berkehendak terhadap apa yang kamu inginkan. Nah, ini yang harus kamu pahami, sehingga kamu jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, dan ini kamu harus lihat ini adalah bagian daripada takdir. Dan ketika kamu melihat ini adalah bagian daripada takdir, maka kamu tidak terlalu kecewa. Ketika kamu gagal hari ini, coba lagi besok, siapa tahu berhasil. Ketika gagal lagi, berarti kamu harus berpikir positif. Oh, berarti Tuhan tidak mengizinkan aku untuk hal ini. Jadi kamu jangan terlalu kecewa ketika ada sebuah kegagalan. Kemudian yang terakhir daripada sisi hubungan asmara, di awal bulan September ini bisa dikatakan hubungan asmara kamu ini adem ayem, tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius untuk awal bulan September tahun 2020 ini. Tetapi walaupun adem ayem, tentunya emosi gejolak, ada rasa unek-unek itu tentunya masih menyeruak di dalam diri kamu maupun daripada diri pasangan kamu. Tetapi memang di awal bulan September ini belum saatnya untuk saling bercerita dan saling terbuka satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Pentacles. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Taurus? Yang pertama adalah jangan terlalu sering membawa beban. Artinya apa? Ketika kamu terlalu sering membawa beban, maka kamu akan merasa terhambat. Maka dari itu selalu saya katakan di akhir-akhir bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, kamu harus bisa melepaskan beban-beban kamu yang selama ini mengganggu langkah kamu. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Kemudian yang kedua, ketika kamu sudah berhasil melepaskan beban-beban tersebut, kamu jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir menghadapi bulan September tahun 2020. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu khawatir menghadapi bulan September tahun 2020, maka kamu akan merasa terkekang. Yang mengekang siapa? Yang mengekang ya diri kamu sendiri. Maka dari itu usahakan yang kedua,
Jangan terlalu khawatir untuk bulan September tahun 2020 ini. Kemudian yang ketiga, di tempat kerja kamu maupun di sisi usaha kamu, usahakan kamu itu jangan membatasi diri kamu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu harus bisa mengeksplor apa yang kamu miliki. Apa yang kamu bisa itu harus kamu eksplorasi. Jangan terlalu membatasi diri. Karena apa? Kalau kamu terlalu membatasi diri, maka kamu hanya akan ada di dalam tempurung itu saja. Padahal ada sebuah view yang lebih luas lagi. Jadi kamu harus bisa mengeksplorasi kemampuan dan bakat yang diberikan Tuhan kepada kamu untuk lebih berusaha lebih baik lagi. Jangan hanya terfokus kepada satu hal, tetapi juga harus punya view yang lainnya. Itu yang harus kamu lakukan. Dan kemudian yang terakhir daripada sisi hubungan asmara, di sini antara kamu dengan pasangan bisa dikatakan masalah kepercayaan ya bisa dikatakan cukup oke. Kemudian juga kemampuan diri kamu menghandle masalah dengan pasangan juga cukup baik. Tetapi walaupun begitu harus tetap berhati-hati. Kondisi hubungan asmara dengan kondisi keuangan harus tetap berhati-hati. Walaupun nampak tenang, tetapi hati-hati ketika sewaktu-waktu ada sebuah gelombang yang cukup menggoyangkan kondisi hubungan asmara kamu maupun daripada sisi kondisi keuangan kamu. Ini harus hati-hati daripada sisi dua hal itu. Di bulan September tahun 2020 ini, tepatnya di tanggal 1 September tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak si kembar alias Gemini. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, apa yang harus kamu lakukan di awal bulan September tahun 2020 ini? Nah, coba kamu refleksikan diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini memang kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di awal bulan September ini dan beberapa hari ke depan, bahkan di minggu pertama ataupun di sampai dengan minggu kedua di bulan September tahun 2020 ini, di sini yang saya lihat adalah Gemini dalam aspek apapun, di dalam bidang apapun, dalam hal apapun, di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu terbiasa melakukan semuanya itu seorang diri. Karena apa? Karena kamu pun mau mempercayai orang lain, kamu itu nggak punya rasa percaya dengan orang lain. Mungkin karena ada trauma tersakiti, trauma dikecewakan, dan sebagainya. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, di bulan September ini kamu akan lebih dominan untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendirian. Nah, ketika kamu melakukan segala bentuk sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu sendirian, maka kamu akan mudah terserang 3 hal. Capek, stres, kemudian ada sebuah pusing secara mental. Tentunya hal ini cukup mengganggu diri kamu. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kesehatan pikiran, menjaga kesehatan perasaan yang ada di dalam diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus terfokus untuk diri kamu sendiri. Harus bisa fokus kepada diri kamu sendiri. Ketika saat ini yang bisa saya katakan adalah kamu itu memang butuh ketenangan. Karena apa? Di akhir bulan Agustus kemarin saya katakan Gemini butuh ketenangan. Karena apa? Gemini memang capek. Capek secara pikiran, capek secara perasaan, dan capek secara fisik. Oleh karena itu kamu itu membutuhkan sebuah ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Ketika kamu sudah mendapatkan sebuah ketenangan di dalam diri kamu, ayo di bulan September ini kamu upayakan lagi semuanya. Kamu usahakan lagi daripada sisi pekerjaan, sisi keuangan maupun terakhir daripada sisi hubungan asmara kamu. Semuanya harus diupayakan, harus dimaksimalkan semampunya, sebisanya, selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kehidupan kita itu sudah ada yang ngatur. Kita hanya tinggal berusaha sebaik-baiknya. Kalau dia baik buat kita atau sesuatu itu baik buat kita, tentu hal itu akan kembali kepada kita. Dan itu yang harus bisa kamu pahami di awal bulan September tahun 2020 ini. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Page of Cup dan kemudian di sebelahnya ada kartu Two of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer di awal bulan September tahun 2020 ini yang harus dipahami adalah ada sebuah kesulitan. Loh, kok ada sebuah kesulitan, bro?
Oke, gini tak jelaskan ya. Kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi di awal bulan September ini sepertinya terdampak daripada tanggal 30, tanggal 31 di hari Senin dan di hari Selasa ini. Jadi di sini memang ini ada sebuah efek domino yang terjadi di masa transisi bulan Agustus ke bulan September tahun 2020. Di sini memang kesulitan yang kamu hadapi ini bukan kesulitan secara materi, bukan kesulitan secara finansial ataupun kesulitan secara pekerjaan, tetapi kesulitan untuk mengungkapkan pendapat. Artinya apa? Ketika kamu merasakan nggak sreg gitu, nggak sreg dengan pasangan, nggak sreg di tempat kerja, bahkan nggak sreg secara keuangan, kamu itu cuma bisa mendem sendiri gitu loh. Cuman bisa kamu pendam sendiri, nggak bisa mengungkapkan. Ini semua karena apa? Karena kamu itu tidak ingin menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Di sini ketika kamu ada sesuatu yang membuat kamu kecewa, kamu itu nggak bisa mengekspresikan kekecewaan kamu. Jadi apa? Jadi kamu itu kayak merasa terbebani gitu loh. Udah kamu itu hewan lunak, terbebani dengan beban yang berat. Wah, remuk jadi kepiting geprek ya kan. Nah, oleh sebab itu di sini di awal bulan September apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu harus berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan perasaan, mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Jangan terlalu kamu pendam. Karena apa? Kalau terlalu kamu pendam, kasihan kamu jadi kepiting geprek, kebanyakan beban, berat yang beban. Maka dari itu hal yang pertama yang harus kamu lakukan. Kemudian hal yang kedua. Hal yang kedua adalah jangan merasa nggak enakan, terutama dengan pasangan. Antara kamu dengan pasangan itu seharusnya kan bisa saling terbuka. Terbuka secara pikiran dan terbuka secara perasaan, bukan terbuka secara yang lainnya kalau belum sah. Maka dari itu di sini usahakan untuk saling berbicara, mengungkapkan apa sebenarnya yang menghambat, unek-unek apa yang dirasakan. Jadi jangan terlalu tertutup-tutup lah. Seperti itulah daripada kondisi hubungan asmara. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah daripada sisi keuangan, daripada sisi pekerjaan di awal bulan September ini, walaupun di bulan Agustus kemarin baik, di awal bulan September ini juga harus bisa kamu jaga kondusivitasnya daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Harus tetap bekerja keras, harus tetap semangat, harus tetap punya tujuan, harus tetap meningkatkan kondisi daripada finansial kamu. Kalau di bulan Agustus kemarin ada peningkatan daripada bulan Juli, nah di bulan September ini harusnya juga ada peningkatan daripada bulan Agustus tahun 2020. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu, walaupun jadi kepiting geprek, tetapi pastikan nasinya anget dan pakai sambal terasi. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Singa alias zodiak Leo, si Raja Rimba. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Fool. Positif, negatif. Udah kayak kutub aja loh, positif, negatif. Di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, memang secara finansial, secara materi, secara pekerjaan di sini memang tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Artinya di sini di bulan September tahun 2020 akan ada beberapa kesuksesan yang akan kamu dapatkan di bulan September tahun 2020 ini. Di awal-awal bulan September tahun 2020 ini, daripada kondisi materi, kondisi pekerjaan, kondisi tanggung jawab, semua bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, itu sepertinya ekonomi kamu baik, pekerjaan kamu baik, kemudian juga tanggung jawab kamu dengan keluarga bisa terselesaikan dengan baik, dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali daripada zodiak Leo itu sendiri. Akan tetapi di sini ada kartu The Fool. Tahu kan bahasa Indonesianya The Fool itu apa? Nah, maka dari itu di sini yang menjadi The Fool-nya kamu, itu dalam tanda kutip The Fool-nya kamu, itu yang pertama adalah di awal bulan September tahun 2020 ini, kamu sangat mudah sekali tersulut emosi ketika menghadapi segala bentuk sesuatu di luar kendali kamu. Nah, sesuatunya ini apa? Bisa jadi di tempat kerja kamu, bisa jadi kondisi keuangan kamu, bisa jadi di yang terakhir adalah kondisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Antara kamu dengan pasangan yang mengendalikan itu sepertinya kamu itu dikendalikan oleh pasangan kamu. Dan di sini terkadang itu yang membuat kamu tersulut secara emosi. Kemudian ketika kamu sudah tersulut secara emosi, maka apa yang terjadi di awal bulan September ini? Mood kamu itu nggak konsisten atau bisa dikatakan mood swing kamu itu berantakan.
Nah, ketika itu semua terjadi, kamu membutuhkan sebuah pelampiasan daripada emosi tersebut. Dan di sini orang pertama yang selalu terdampak daripada emosi kamu adalah pasangan kamu. Jadi di sini hubungan asmara kamu sepertinya kenapa bisa bermasalah? Ya karena itu tadi terkena pelampiasan daripada emosi kamu yang tidak terkendali. Jadi hal ini yang harus bisa kamu hilangkan. Hal ini yang harus bisa kamu antisipasi untuk mencegah the fall ini terjadi kepada kehidupan kamu. Dan ingat, ketika ini bisa kamu atasi, tentunya semuanya akan ada dalam kondisi yang kondusif. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di bulan September tahun 2020 ini. Harus yakin dan harus yakin kamu pasti sukses di bulan September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Lovers. Hal pertama yang harus kamu lakukan di awal bulan September tahun 2020 ini adalah kamu jangan terlalu mendengarkan opini-opini daripada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Itu yang pertama. Karena apa? Mentalitas kamu ini buruk sekali. Ketika ada sebuah omongan yang kurang berkenan di hati kamu, kamu itu bisa dikatakan selalu kamu masukin hati gitu loh. Atau bisa bahasa anak-anak alay zaman sekarang itu baperan gitu loh. Jadi kamu jangan terlalu baperan, jangan terlalu sensitif dengan omongan-omongan orang yang terkadang menyakiti perasaan kamu. Memang Tuhan menciptakan mereka punya mulut, punya mata dan sebagainya. Tetapi kan pikiran, nah pikiran itu yang di sini pertanyaannya mereka nggak punya pikiran. Kalau mereka terkadang omongannya itu menyakiti orang lain. Tetapi di sini kamu jangan membalas hal itu dengan omongan yang buruk juga. Tetapi di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu menutup kedua telinga kamu untuk kamu bisa lebih terfokus kepada tujuan kamu di bulan September tahun 2020 ini. Apalagi yang saya katakan kemarin di hal baik yang akan datang untuk zodiak Virgo, ketika kamu bisa menutup telinga kamu dengan omongan-omongan kanan kiri kamu yang tidak berguna, kamu lebih fokus dengan pekerjaan kamu. Ketika kamu bisa fokus dengan pekerjaan kamu, tentunya akan ada sebuah peningkatan grafik daripada sisi finansial. Dan kemudian yang terakhir adalah daripada sisi hubungan asmara, tentunya walaupun memang di bulan September tahun 2020 ini ada beberapa hal yang melemahkan antara kamu dengan pasangan kamu, di sini tinggal kamu dan pasangan kamu. Ingin kembali sama-sama menguatkan atau malah sama-sama terlemahkan dengan keadaan. Pertanyaannya adalah, kamu akan melawan keadaan yang tidak berpihak kepada kamu atau kamu malah pasrah dengan keadaan yang terjadi. Tetapi di sini kalau kamu menginginkan sebuah kebahagiaan di dalam hubungan asmara kamu, hindari menciptakan masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Artinya apa? Hubungan asmara kamu ini kan bermasalah karena apa? Karena saling mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Dan ini yang menghambat kamu daripada segala lini, daripada aspek kehidupan kamu. Hubungan asmara kamu ketika berantakan akan mempengaruhi kondisi pekerjaan kamu dan juga akan mempengaruhi kondisi finansial kamu. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu hilangkan di dalam kehidupan kamu, supaya tidak terlalu terdampak daripada sisi masalah yang satunya. Jadi ketika ada satu masalah, ya kamu fokus dengan masalah itu. Jangan kamu campur-campur masalah yang lainnya. Nanti ketika semuanya terdampak, kamu akan repot. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di bulan September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Para zodiak Libra mungkin akan deg-degan ya dengan pembacaan di awal bulan September ini ya, walaupun ada kisi-kisinya di hal baik yang akan datang untuk zodiak Libra. Tetapi untuk pembacaan general untuk zodiak Libra di hari Selasa ini seperti apa? Oke, di sini ada kartu The Hanged Man dan ada kartu Ace of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang paling penting yang harus kamu pahami adalah bertuhan. Kita semua punya agama, semua orang punya agama, tetapi jarang sekali ada orang yang bertuhan. Maka dari itu, apapun agama kamu, kita harus bertuhan. Ketika kita percaya dengan adanya Tuhan, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu? Sebuah prinsip yang cukup tegas. Prinsip yang tegas itu bagaimana? Tuhan itu pasti punya tujuan. Walaupun terkadang di bulan Agustus kemarin ada beberapa hal yang tidak mengenakkan yang terjadi di dalam diri kamu,
Ada banyak sekali hal yang menyakitkan, baik secara menyakitkan pikiran, menyakitkan perasaan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi setidaknya itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus kamu lalui. Proses pendewasaan yang terjadi di dalam kehidupan kamu di bulan Agustus tahun 2020. Nah, untuk bulan September tahun 2020 ini, saya harus mengatakan bahwa proses itu masih akan terjadi. Jadi memang masa transisi daripada bulan Agustus ke bulan September masih membawa hal-hal yang cukup menyakitkan tersebut di bulan September tahun 2020 ini. Walaupun memang intensitas rasa sakitnya itu berkurang. Walaupun intensitas rasa sakitnya itu berkurang, tetapi tetap saja kamu di sini merasa terluka. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus semakin sadar bahwa ketika ada masalah yang sebenarnya sudah lama tidak bisa diselesaikan, maka kamu harus cuek dengan masalah tersebut. Karena apa? Karena kamu itu hidup itu untuk ke depan. Jadi ketika ada masalah yang tidak bisa kamu handle, maka kamu harus bisa melepaskan masalah-masalah itu. Ketika kamu bisa melepaskan masalah-masalah itu, tentunya hidup kamu akan jauh lebih ringan. Kemudian kamu juga harus bisa mengurangi tuntutan-tuntutan terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Sebenarnya kenapa yang menghalangi kebebasan kamu? Karena kamu terlalu banyak tuntutan terhadap diri kamu sendiri. Maka dari itu usahakan di awal bulan September tahun 2020 ini kamu harus mengurangi tuntutan-tuntutan terhadap diri kamu sendiri. Baik tuntutan daripada sisi karir di pekerjaan kamu maupun tuntutan secara finansial kamu. Untuk segi finansial, usahakan jangan terlalu ngoyo terlebih dahulu. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan tetapi langkahnya maju. Bukan pelan-pelan jalan di tempat. Itu yang harus kamu lakukan. Dua hal itu. Untuk asmara bagaimana? Untuk asmara sebaiknya di sini saya katakan di bulan September ini kamu jangan terlalu fokus dengan urusan asmara. Karena apa? Ada karir yang harus kamu perjuangkan. Ada perasaan yang ada di dalam diri kamu yang harus kamu pulihkan. Ada keuangan di dalam kehidupan kamu yang harus kamu recovery. Ini jauh lebih penting daripada kamu memikirkan hubungan asmara yang malah mengganggu kehidupan kamu. Pokoknya kamu harus yakin, harus berdoa bahwa semuanya pasti akan membaik. All is well. Semuanya pasti akan baik-baik saja dan kamu harus yakin dengan kemampuan kamu untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Percaya dan yakin di bulan September ini Libra pasti akan jauh lebih baik lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di awal bulan September tahun 2020 ini ada kartu Three of Cups. Dan kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Oke, 3-3. Ada 3 hal yang baik dan juga ada 3 hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu. Kita bahas hal yang baik terlebih dahulu. Hal baik yang pertama di sini untuk masalah keuangan ada sebuah peningkatan dibandingkan bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, daripada kondisi keuangan, daripada kondisi finansial, ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan di awal bulan September tahun 2020 ini. Jadi kondisi keuangannya dalam kondisi yang naik di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, walaupun ada sisi emosional yang memasuki diri kamu dan pasangan kamu, tetapi di sini walaupun sama-sama emosi antara kamu dengan pasangan, tetapi hubungan asmara kamu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Sehingga hal ini mencegah masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu ini kambuh. Masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu sejauh ini di awal bulan September tahun 2020 itu bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup luar biasa yang ada dalam kehidupan zodiak Scorpio di awal bulan September tahun 2020 ini. Dan kemudian yang ketiga, hal yang cukup positif adalah daripada sisi kesehatan. Artinya apa? Walaupun kamu dalam kondisi yang kurang fit itu cuma karena kamu kecapean saja. Artinya di sini kesehatan kamu juga masih menjadi sebuah hal yang cukup positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu bisa bekerja secara enak, mencari nafkah secara enak dan hidup juga terasa lebih nyaman. Akan tetapi memang di sini yang harus kamu waspadai adalah 3 hal. Yang pertama adalah orang-orang yang sepertinya ada seseorang yang sepertinya iri dengan kehidupan kamu yang semakin hari semakin baik.
Itu yang harus kamu antisipasi. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa zodiak Scorpio yang merasa kurang nyaman, yang merasa kurang dihargai, merasa kurang ada respect daripada tempat bekerja ataupun tempat dia mencari nafkah. Nah, di sini terkadang ada sebuah pikiran yang dilema, mau bertahan di tempat kerja tersebut atau meninggalkan tempat kerja tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah tempat kerja kamu saat ini adalah sumber utama pemasukan kamu, sumber utama daripada sisi finansial kamu. Kalau kamu nggak punya planning, maka jangan tinggalkan terlebih dahulu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke, di sini kalau bisa saya katakan yang harus kamu lakukan adalah menyeimbangkan diri kamu, menyeimbangkan kesehatan pikiran kamu dengan perasaan kamu, kemudian menyeimbangkan kondisi keuangan kamu antara pemasukan dengan pengeluaran, syukur-syukur berat pemasukannya. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan secara emosi kamu. Di awal bulan September, ketiga hal itu adalah sebuah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan di awal bulan September tahun 2020 ini. Kemudian juga di sini saya katakan di tempat kerja kamu harus bisa membaur dengan lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini adalah lingkungan yang baru. Lingkungan di bulan September tahun 2020, walaupun tempatnya masih sama seperti bulan Agustus, tetapi kan auranya beda. Auranya di bulan September tahun 2020 ini. Jadi kamu harus bisa punya sebuah lembaran yang baru setidaknya di tempat kerja kamu ataupun di tempat usaha kamu untuk membuka sebuah lembaran baru. Karena apa? Jargonnya kan September ceria. Maka di sini kamu juga harus bisa punya lembaran baru yang lebih ceria yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua adalah masalah finansial. Kalau tadi saya katakan harus ada menyeimbangkan. Dan di sini untuk menyeimbangkan itu sebenarnya kamu itu bisa. Tetapi di sini untuk kondisi keuangan memang ada sedikit hambatan. Sehingga kamu agak sedikit dipusingkan dengan beberapa pikiran yang kaitannya dengan mengatur kondisi keuangan kamu. Dan ini memang walaupun bisa dikatakan cukup lancar, tetapi kamu masih agak sedikit memutar otak bagaimana caranya untuk memanajemen kondisi keuangan dengan cukup baik. Dan yang terakhir adalah daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Di sini memang di awal bulan September bisa dikatakan ada sedikit banget konflik dan itu tidak terlalu menjadi masalah karena apa? Pasangan kamu memahami kondisi kamu dan di sisi yang lain kamu juga bisa memahami kondisi pasangan kamu sehingga ketika sama-sama bisa saling memahami ya udah oke-oke saja hubungan asmara kamu dengan pasangan, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di bulan September tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di tanggal 1 September tahun 2020, tepatnya di hari Selasa. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu karena ini adalah pembacaan general jadi tidak spesifik menuju kepada satu individu. Dan untuk informasi, kali ini dibuka kembali layanan personal reading gratis dengan maksimal 2 pertanyaan di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Syaratnya bagaimana? Syaratnya cukup mudah. Buat kamu yang sudah subscribe channel Zodiak Harian, tinggal kamu screenshot saja kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian, kemudian kirimkan di Facebook fanspage Zodiak Harian yang membernya sudah 1 juta lebih followers. Dan kemudian kamu juga bisa tanya di Instagram di @ramalan_zodiakmu yang logonya seperti ini. Langsung saja kirimkan bukti screenshotnya, kemudian langsung kamu tanyakan, lihat rulesnya di story ataupun di postingan. Nah, nanti ketika kamu sudah kirim screenshotnya, langsung saja kamu sapa atau bagaimana, tulis nama lengkap kamu, kemudian tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, dan tahun lahir kamu, kemudian pertanyaan apa yang akan kamu ajukan kepada kami. Sehingga untuk lebih mempersingkat daripada kamu ngetik PPPPP terus, nah nanti kami malah akan kasihan dengan yang lainnya. Karena tertumpuk dengan pesan-pesan yang bisa dikatakan tidak terlalu penting. Pesan PPPPP atau hai, halo, dan sebagainya. Oke, pokoknya yang mau request silahkan langsung saja ikuti syarat-syaratnya, cukup screenshot
kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian, terus kamu kirim ke Facebook fanspage Zodiak Harian, atau juga bisa di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan yang mau komentar di channel YouTube ini, silahkan komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk di channel YouTube Zodiak Harian. Oke? Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih banyak, dan buat kamu yang baru bergabung jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru yang selalu update setiap hari di channel Zodiak Harian. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, rahayu rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.